Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyajikan sebuah video untuk membahas tentang bagaimana cara kita belajar konsep mikrobiologi dengan menggunakan mapping. Kenapa menggunakan mapping? Agar setiap mahasiswa, terutama mahasiswa kedokteran yang ingin belajar tentang problem solving, maka harus menggunakan atau bisa mampu memapping sebuah persoalan. Jadi dalam video ini saya tidak akan menjelaskan secara rinci, hanya memberikan beberapa ilustrasi sederhana, dan selanjutnya silakan Anda menggunakan critical thinking Anda untuk lebih dalam menganalisa setiap poin-poin yang dimaksud pada video ini. Baik, pertama kita mengenal mikrobiologi, yaitu tentang virus dan juga bakteri. Namun pada kali ini kita hanya fokus kepada bakteri terlebih dahulu. Berbicara bakteri, maka kita akan membahas banyak hal terkait tentang jenis, bentuk, dan morfologi dari bakteri. Yang awalnya adalah kita harus mengenal bakteri dari gram, yaitu ada gram positif, gram negatif. Selanjutnya ada mycobacteria. Ada 3 yang kita gambarkan. Untuk gram positif kita bisa melihat dalam bentuknya, ada bentuk kokus dan ada bentuk basil. Untuk kokus sendiri ada yang sifatnya aerob dan juga anaerob. Untuk yang aerob kita bisa mengenal namanya ada bakteri Staphylococcus dan juga bakteri Streptococcus. Apa saja yang termasuk bakteri Staphylococcus? Untuk bakteri Staphylococcus kita harus mengenal dulu secara umum tentang bakteri itu seperti apa. Kita bisa melihat tentang istilah fakultatif anaerob. Kita bisa mengenal media apa dia berada, dan juga bakteri ini menggunakan aktif pada sebuah enzim yang bernama koagulase dan juga katalase. Untuk katalase maka harus dipahami peran apa pada enzim ini sehingga bakteri ini termasuk bakteri yang patogen. Untuk koagulase yang positif kita mengenal namanya Staphylococcus aureus. Nah, untuk Staphylococcus aureus sendiri akan memberikan sebuah efek patogen, yaitu memberikan penyakit kepada otak, kepada hati, ginjal, paru, kulit, pada mata konjungtivitis, pada telinga, pada tulang, dan juga keracunan serta sepsis. Dan juga Staphylococcus bisa menggunakan sebuah virulence faktor penularan dengan menggunakan enzimnya dengan enzim koagulasenya. Ini enzim yang memberikan informasi lokal formasi pada tempat infeksi. Ada juga dia terkait dengan DNA, dan juga ada hubungan dengan hyaluronidase. Peran apa pada hyaluronidase? Di sini kita lihat bisa menggunakan breakdown pada bagian dasar kulit. Juga ada peran dari protein A, ada pada film density binding protein, dan juga dia menghasilkan sebuah toksin yang bernama cytolytic enzyme. Ada beberapa enzimnya yaitu alpha, beta, gamma, dan juga delta. Dan juga pada toksinnya dia menghasilkan exoprotein toksin yang kita kenal sebagai toksin yang berperan pada penyakit dermatitis. Dan juga ada enterotoksin. Enterotoksin merupakan suatu enzim yang dilepaskan oleh Staphylococcus, biasanya terdapat pada yang keracunan makanan. Dan juga ada beberapa peran lain dari enterotoksin. Ya, kita bisa lihat nanti dari yang A, B, C, dan sampai yang G. Baik, selanjutnya kita mengenal dari yang koagulase negatif. Untuk koagulase negatif kita lihat dulu dari perannya apa saja. Dia sifatnya oportunistik, ya, dan merupakan juga sebuah flora normal pada kulit dan juga pada traktus respiratorius, dan ini bisa mengakibatkan sebuah infeksi apabila biasanya terjadi pada yang menggunakan IV line atau infus.
Ada beberapa contoh dari Staphylococcus yang koagulase negatif, yaitu Staphylococcus epidermis dan juga Staphylococcus saproticus. Baik, tadi kita mengenal Staphylococcus ya, ada yang koagulase positif, ada yang koagulase negatif. Selanjutnya kita belajar tentang Streptococcus yang merupakan bagian daripada bakteri gram positif Coccus aerob. Ini merupakan Staphylococcus, bentuknya seperti stapil. Kita bisa melihat dari dia merupakan fakultatif anaerob. Dia tidak menggunakan tidak terdapat enzim koagulase, dan pada beberapa Streptococcus ada yang alpha, beta dan juga gamma. Untuk yang alpha kita kenal dengan Streptococcus pneumonia, yaitu biasanya pada pengidap pneumonia. Bisa kita lihat pada infeksi paru, infeksi telinga, infeksi pada konjungtivitis, pada mata, pada meningitis juga bisa terjadi. Namun pada respiratori dia bisa juga menjadi suatu flora normal. Lalu ada Streptococcus vinidans. Nah, ini merupakan suatu jenis bakteri yang terkadang ada di nasofaring, namun dia bisa mengakibatkan endokarditis dan juga bisa mengakibatkan terjadi infeksi pada pemasangan kateter. Pada yang beta kita mengenal namanya ada yang grup A, grup B dan grup D, yaitu ada Streptococcus pyogens. Untuk bakteri pyogens banyak sekali kita bisa melihatnya. Dia bisa mengakibatkan infeksi kepada kulit, pada telinga dan juga pada vaginal maupun pada tenggorokan. Dia menghasilkan banyak toksin, yaitu eritogenik, hemolisin, DNA, sitokinase dan juga serum oposit protein M. Untuk yang grup B yaitu Streptococcus agalagida. Nah, ini biasanya pada vagina merupakan flora normal, namun dia bisa mengakibatkan terjadinya sepsis pada neonatus dan juga bisa mengakibatkan meningitis yang paling sering. Lalu ada Enterococcus grup D-nya. Biasanya pada usus dia merupakan sebuah flora normal, namun pada urin dia bisa mengakibatkan infeksi pada urin, bisa infeksi pada abdomen dan juga pada endokarditis. Sedangkan untuk yang gamma biasanya sebuah flora normal di daerah kulit dan juga respiratoris, namun juga bisa mengakibatkan infeksi pada orang-orang yang mengalami imunokompromis. Baik, itu tadi saya jelaskan tentang ilustrasi beberapa bakteri gram positif Coccus yang aerob. Lalu kita akan masuk ke dalam yang bakteri gram positif sifatnya anaerob. Ada Peptococcus dan juga Peptostreptococcus. Baik, selanjutnya kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu bakteri gram positif yang bentuknya basil. Pada yang basil kita bisa lihat gambar di sini, seperti di sini ada gambaran Clostridium perfringens. Ya, pada yang basil maka terbagi lagi menjadi dua, yaitu anaerob dan aerob. Pada yang aerob seperti bakteri Corynebacteria. Bakteri ini kita bisa lihat yang fakultatif anaerob, dia tidak ada spora, tidak ada kapsul, dan tidak bergerak. Dan ini merupakan semuanya sifatnya patogen. Kecuali pada Corynebacteria diphtheria, ini merupakan sebuah bakteri yang bisa menginfeksi bagian dari respiratori melalui droplet transmisinya, dan bisa mengakibatkan obstruksi pada respiratori. Secara sistematiknya infeksinya disebabkan oleh sebuah toksin yang bisa menghancurkan, bisa rusak dari jaringan saraf dan juga jantung, dan bisa mengakibatkan halusinasi. Pada cutaneous, pada daerah kulit, bisa mengakibatkan terjadinya langsung pada subcutaneous, dan ini bisa mengakibatkan sebuah luka pada kulit. Oke, lanjut kita masuk ke yang bakteri basil aerob yang dinamakan dengan listeria.
secara umum kita bisa melihat di sini dia tidak ada spora, tidak ada kapsul dan bergerak sifatnya. Contohnya adalah Listeria monocytogenes, merupakan sebuah bakteri yang menginfeksi pada makanan paling sering, biasanya pada orang keracunan ada bakteri ini, dan biasanya bakteri ini berkolonisasi di daerah vagina wanita, dan kejadiannya sering terinfeksi pada bayi yang baru melahirkan, bayi yang baru lahir akibat infeksi dari vagina, bisa menyebabkan meningitis dan juga bisa mengakibatkan septikemia. Atau juga bisa pada terjadinya imunokompromis terutama pada orang tua. Selanjutnya yang Bacillus, di sini kita lihat dari termasuk basil golongan aerob. Secara umum kita perhatikan dia merupakan ada yang basil yang ukuran besar, endospora, dan juga dia pada air. Contoh seperti anthrax ya, Bacillus anthrax. Penyakitnya Bacillus anthrax ini bisa mengakibatkan sebuah bakteri yang domestiknya pada hewan, sepertinya di sini bisa menghasilkan sebuah banyak toksin ya, ada 3 eksotoksin disebabkan mengakibatkan dari faktor edema, faktor kematian, dan faktor protektif. Pada subcutaneous infeksinya ini merupakan sebuah sakit yang menghasilkan rasa nyeri dan mengakibatkan dari timbulnya nanah. Infeksi pada limpa nodi juga bisa. Pada respiratory infeksinya pada bakteri anthrax ini melalui inhalasi dan bisa mengakibatkan terjadinya limpadenitis dan kematiannya cukup tinggi, hampir 100%. Lalu ada Bacillus cereus. Ini merupakan bakteri yang biasanya mengakibatkan sakit keracunan makanan karena dia bisa menghasilkan sebuah toksin yang menghancurkan, dan ini sifatnya oportunistik. Selanjutnya kita mengenal bakteri basil yang sifatnya anaerob. Ada namanya Clostridia. Clostridia ini dikenal bakterinya ukurannya menghasilkan spora dan sifatnya dia bergerak dan gampang sekali dia mengakibatkan terjadinya kolonisasi dan membuat penyebaran yang cepat. Jadi bakteri Clostridia ini bakteri yang sering ditemukan dan kasusnya seperti contohnya Clostridia perfringens ini bisa menghasilkan sebuah toksin yang mematikan, lalu dia menghasilkan banyak toksin sampai 12 toksin. Infeksinya bisa melalui luka dan masuk ke dalam pembuluh darah dan akan mengakibatkan terjadinya kerusakan pada seluruh organ dan mengakibatkan kematian. Dan pada Clostridia perfringens ini biasanya pada yang keracunan makanan, dia bisa mengeluarkan sebuah enterotoksin yang dihasilkan oleh perfringens dan bisa tidak stabil dia atau bisa dihancurkan atau bisa mati apabila kita memanasnya dalam suhu 100 derajat. Ada lagi Clostridia difficile. Ini merupakan suatu bakteri yang bisa mengakibatkan penyakit pada tubuh, yaitu diare. Lalu ada tetani, ini terkenal sekali dengan tetanus ya, penyakit tetanus yang bisa menghasilkan terjadinya paralisis pada otot. Dan ada juga Clostridia botulinum, ini biasa pada botulinum bisa mengakibatkan terjadinya penyakit pada saraf dan kelumpuhan, menghasilkan sebuah toksin dari botulinum. Dan ini biasanya disebabkan oleh terinfeksi dari media yang namanya keracunan dari makanan. Selanjutnya kita coba memahami dari semua sudah kita jelaskan tadi ya, ada banyak jenis bakteri yang dari sifatnya gram positif, lalu ada yang gram positif, ada yang aerob, ada yang bentuknya kokus dan ada bentuknya basil. Lalu dari kokus dan basil ada yang sifatnya aerob dan juga anaerob. Selanjutnya kita masuk ke gram yang negatif.
Untuk yang gram negatif juga ada yang bentuknya kokus, dan juga ada yang anaerob dan juga aerob. Jadi cara memahaminya adalah Anda harus mengenal dulu bakteri ini gram apa, positif atau negatif. Lalu setelah gram positif atau negatif, maka tentukan dulu bentuknya kokus atau juga basil. Lalu lihat lagi sifatnya aerob atau juga anaerob. Pada gram negatif, kokus dan sifat aerob, kita lihat ada sini ada namanya bakteri Neisseria meningitis dan Neisseria gonorrhoeae. Biasanya bakteri meningitis ini mengakibatkan meningitis melalui infeksi melalui air liur, infeksi pada nasofaring, dan dia akan menyebar ke seluruh tubuh melalui traktus respiratoris. Neisseria gonorrhoeae ini biasanya pada penyakit infeksi daerah kelamin, pada transmisi lewat seksual. Infeksinya bisa terkena uretra, vagina, rektum, faring, dan juga konjungtiva pada bayi baru lahir. Mengakibatkan inflamasi yang sangat hebat, dan ini bisa mengakibatkan terjadinya keluarnya discharge atau nanah, bukan nanah, seperti discharge cairan yang keluar dari alat kemaluan. Lalu ada bakteri Moraxella catarrhalis, ini bisa sifatnya dia diplococi ya. Tadi ada yang kokus, ini namanya diplococcus, berarti diplococcus ya. Lalu ada kokus gram negatif bentuknya kokus, yaitu ada yang anaerob seperti Veillonella mengakibatkan dengan bakterinya namanya Veillonella parvella. Gram negatif ini ada yang basil. Dari yang basil kita perhatikan ini ada yang anaerob dan juga aerob. Pada yang aerob pada basil ada Pseudomonas. Nah, Pseudomonas biasanya nih namanya bakterinya Pseudomonas aeruginosa. Pada bakteri ini sifatnya obligat, bergerak, dan dia membutuhkan sedikit nutrisi tapi bisa hidup. Biasanya ini didapati akibat dari infeksi nosokomial atau infeksi yang ada di rumah sakit. Lalu ada yang lainnya yaitu bakteri Fastidious, yaitu ada banyak bakterinya, ada Haemophilus ya, ada Haemophilus. Di sini ada Haemophilus influenza pada penyakit influenza, ada Bordetella, ini biasanya pada penyakit pertusis atau penyakit batuk yang dikenal dengan batuk lama ya, dan ini harus diberikan imunisasi vaksin DPT. Lalu ada bakteri Legionella ini, dan juga ada bakteri Brucella. Nah, untuk Brucella ini sebuah bakteri yang zoonotik ya, sifatnya bisa mengakibatkan terjadinya abortus dan lain sebagainya. Lalu ada bakteri Pasteurella dan bakteri Klebsiella. Lalu juga ada bakteri Bacil, sifatnya aerob, yaitu Enterobacteriaceae. Nah, untuk bakteri yang untuk bakteri Enterobacteriaceae ini biasanya Enterobacter ya, sering mengakibatkan kasusnya diare. Ada beberapa jenis, ada namanya seperti E. coli. Ada E. coli. Nah, dia mempunyai flagel, lalu bisa mengakibatkan penyakit pada gastroenteritis pada saluran pencernaan ya. Lalu ada bakteri Salmonella, biasanya pada penyakit tipoid. Ada Shigella, biasanya mengakibatkan kasus disentri. Ada Vibrio cholera sebagai penyakit kolera, dan juga ada bakteri Yersinia ya. Biasanya ini pada bakteri yang mengakibatkan diare. Rata-rata Enterobacteriaceae ini mengakibatkan kasusnya diare. Dan ada juga bakteri-bakteri Enterobacteriaceae yang lain yang sifatnya bisa untuk seperti Klebsiella, biasanya mengakibatkan terjadinya pneumonia. Lalu yang anaerob ada namanya Bactocilid. Ini namanya biasanya pada Bacteroides pada fragilis. Dan juga ada beberapa bakteri dari yang sifatnya basil, sifatnya gram, sehingga kita bisa lihat ada Chlamydia dan juga Treponema pallidum ya. Ini pada penyakit infeksi kelamin. Treponema.
pada penyakit sipilis paling sering. Mana tadi? Maaf. Pada Treponema pallidum bisa mengakibatkan sipilis, dan juga ada bakteri Borrelia pada ginjal limfe. Dan selanjutnya yang ketiga adalah dari gram negatif sudah, positif sudah, gram negatif sudah. Selanjutnya adalah Mycobacteria. Mycobacteria ini kita lihat ini bakteri yang biasa dicat dengan cat ZN, maka warna kebiruan, seperti bakterinya Muculus tuberculosis, ada Muculus repra, dan juga ada Mycobacterium avium. Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium lepra. Untuk yang lepra, ini penyakit lepra biasanya terinfeksi dari kontak antara pasien dengan juga hewan, biasanya pada terkena bagian kulit. Baik, ini merupakan sebuah konsep mapping yang cukup baik yang bisa mahasiswa pelajarin konsepnya. Video ini referensi ini saya ambil dari Webman Master yang dikarang oleh penulisnya Muhammad lupa namanya. Tinggal bisa di cross check, nanti saya share linknya di YouTube sehingga Anda bisa menontonnya, bisa membacanya, bisa mengkaji kembali secara bertahap, berstruktur dan sistematis tentang bagaimana mengenali bakteri dari gram, lalu bentuknya, dan juga aerob atau anaerob, sehingga Anda menguasai, memahami secara utuh tentang klasifikasi dari bakteri. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.